saya dari jurusan Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pernah nggak sih kalian kepikiran, ternyata nyuntik ternak itu nggak cuma satu cara. Ya, bener banget. Ada 4 metode injeksi yang masing-masingnya punya fungsi dan lokasi penyuntikannya itu beda-beda. Di video saya yang kali ini, saya akan membahas semuanya dengan bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Pastinya cocok banget buat teman-teman yang lagi belajar atau tertarik di dunia peternakan. Jadi jangan di skip ya, karena ilmunya bakal kepakai banget. 4 cara injeksi pada ternak. Ada yang belum tahu apa itu injeksi? Dari jurnal Udayana University, menurut Ramadhani, Yuliana, dan Sulaiman di tahun 2024, sediaan injeksi atau parenteral adalah sediaan steril yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam tubuh melalui penyuntikan, sehingga zat aktif dapat memberikan efek terapi secara langsung tanpa melewati saluran pencernaan. Atau injeksi adalah metode pemberian obat, vaksin, vitamin, hormon, atau cairan langsung ke dalam tubuh ternak menggunakan jarum suntik atau spuit. Metode ini dipilih ketika obat harus bekerja lebih cepat, tidak dapat diberikan melalui mulut, atau memiliki efektivitas yang lebih baik bila disuntikan. Tujuan penyuntikan pada ternak, penyuntikan dilakukan untuk mengobati penyakit, misalnya antibiotik atau antiinflamasi, memberikan vaksin, memberikan vitamin dan mineral, memberikan hormon reproduksi, seperti untuk sinkronisasi birahi atau inseminasi buatan, memberikan cairan saat ternak mengalami dehidrasi atau kondisi darurat. Ada beberapa cara penyuntikan. Secara umum terdapat 4 metode. Yang pertama itu adalah injeksi intramuskuler, merupakan penyuntikan langsung ke jaringan otot. Kelebihannya itu penyerapan obat relatif lebih cepat, cocok untuk antibiotik, vitamin, hormon, dan beberapa vaksin. Untuk kekurangannya itu dapat menyebabkan nyeri dan kerusakan otot bila teknik salah atau obat bersifat iritatif. Pada sapi potong, umumnya dianjurkan dilakukan di otot leher agar tidak merusak kualitas daging bagian bernilai tinggi. Untuk metode yang kedua, injeksi subkutan, penyuntikan melalui di bawah lapisan kulit. Untuk kelebihannya itu lebih mudah dilakukan, lebih sedikit menimbulkan kerusakan jaringan, dan kekurangannya itu penyerapannya lebih lambat sehingga efek obat dapat bertahan lebih lama. Umumnya digunakan untuk vaksin, antibiotik, dan vitamin tertentu. Yang ketiga, injeksi intravena, penyuntikan dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah. Untuk kelebihannya itu efek paling cepat karena langsung ke sirkulasi darah, dan kekurangannya memerlukan keterampilan tinggi, beresiko jika penyuntikan tidak tepat sehingga biasanya dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga yang terlatih. Dan yang terakhir itu injeksi intradermal, penyuntikan yang langsung ke dalam lapisan kulit, jarang digunakan dalam peternakan. Umumnya digunakan untuk uji diagnostik seperti uji alergi atau tes tuberkulosis, dan beberapa jenis vaksin khusus. Metode penyuntikan yang lebih baik, tidak ada satu metode yang selalu paling baik. Rute penyuntikan harus mengikuti petunjuk pada label obat atau rekomendasi dokter hewan, karena setiap obat dirancang untuk rute tertentu. Mengubah rute dapat menurunkan efektivitas atau meningkatkan risiko efek samping. Namun secara umum, subkutan lebih disukai bila obat memang boleh diberikan secara subkutan karena lebih mudah, lebih nyaman bagi ternak, dan risiko kerusakan otot lebih rendah. Dan intramuskular dipilih jika obat membutuhkan penyerapan yang lebih cepat atau memang hanya boleh diberikan melalui otot. Untuk intravena digunakan pada kondisi darurat atau terapi yang membutuhkan efek sangat cepat, tetapi harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Prinsip penyuntikan yang benar agar penyuntikan aman dan efektif. Gunakan jarum dan spuit yang steril, pilih lokasi penyuntikan yang sesuai, bersihkan area bila diperlukan, gunakan ukuran jarum yang sesuai dengan jenis ternak dan obat. Jangan menggunakan jarum yang tumpul atau berkarat. Ganti jarum secara berkala, terutama saat penyuntikan banyak ternak. Ikuti dosis dan rute yang tertera pada label obat, catat tanggal, jenis obat, dosis, dan nomor identitas ternak untuk memudahkan pemantauan. Jadi, keempat injeksi masing-masing memiliki fungsi, kecepatan penyerapan, serta indikasi yang berbeda. Pemilihan metode yang terbaik tidak ditentukan oleh kebiasaan, tetapi harus disesuaikan dengan jenis obat, tujuan pengobatan, kondisi ternak, dan petunjuk penggunaan. Nah, itu dia 4 cara injeksi pada ternak yang wajib kalian ketahui. Semoga di penjelasan video kali ini bisa menambah insight dan bikin kalian makin paham tentang teknik penyuntikan dengan benar.
Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar aku makin semangat lagi buat konten edukasi seputaran dunia peternakan. Tulis juga di kolom komentar kalau ada topik yang pengen kalian bahas selanjutnya.